Hey guys, welcome back to Best Indotech YouTube channel bareng sama gue Daniel. Dan hari ini gue mau ngebahas laptop baru yang gue pilih buat ngegantiin si laptop MSI GE 732 2QD Apache yang udah temenin gue dari kuliah tahun 2015 sampai sekarang di Best Indotech. Inilah dia laptopnya MSI Prestige 14 Evo A11M469ID. Kenapa MSI lagi? Gua udah ngebuktiin kalau laptop MSI awet coy buat penggunaan 6 tahun minim problemnya. Tapi emang karena udah umur jadinya gua harus pensiunkan atau dikasih ke keluarga. Apa di giveaway aja laptopnya? Ada yang mau? Tulis di kolom komentar. Nah, kenapa gua pilih spesifik si MSI Prestige 14 Evo ini? Alasannya bakal gua share di video ini, jadi kita langsung aja masuk ke videonya. Let's go! Oke, hal pertama yang menurut gua paling menarik dari Prestige 14 Evo ini adalah sertifikasi Intel Evo-nya. Buat yang masih asing, Intel Evo adalah update dari Project Athena atau sebagai standar untuk laptop berperforma tinggi. Jadi semua laptop yang punya sertifikasi Intel Evo harusnya ngelewatin beberapa syarat yang nggak sembarangan. Atau bisa dibilang kalau dapat sertifikasi Evo, itu laptopnya udah bagus. Begini syaratnya. Pertama, spek yang harus dipakai adalah Intel Gen 11 Tiger Lake i5 atau i7 dengan Iris Xe Graphics. Storage-nya juga minimal 256, berjenis SSD, dan RAM di atas 8GB. Syarat kedua adalah instant wake dari mode sleep dalam waktu kurang dari 1 detik. Syarat ketiga, ketahanan baterai lebih dari 9 jam untuk laptop beresolusi Full HD, kayak gini, dan punya quick charge via USB-C port. Syarat selanjutnya adalah konektivitas dengan Wi-Fi 6 dan Thunderbolt 4 port. Keduanya udah pasti cek ya. Syarat lainnya mencakup keamanan biometrics kayak IR kamera, sensor fingerprint, touchpad yang presisi, backlit keyboard, bezel yang tipis, dan semua syarat itu udah ada di dalam Prestige 14 Evo ini. Jadi yes, semua itu udah dicek di Prestige 14 Evo A11M469ID dengan spesifikasi lengkap prosesor Tiger Lake i5 1135G7 dengan Iris Xe Graphics, storage 512GB dan RAM 16GB. Wow! Cuman sayangnya, slot storage di Prestige 14 Evo cuma dikasih satu doang. Jadi kalau mau upgrade, ya harus replace SSD bawaannya atau bisa pakai external hard disk sekalian. Sama juga untuk tambahan RAM slotnya yang absen di sini. Tapi gua rasa ukuran 16GB itu udah cukup ya buat kerja, dan beberapa laptop di segmennya itu rata-rata gua cek masih dapat di 8GB aja. Nah, karena storage yang dipakai udah SSD PCIe Gen 4, terus pakai i5 Gen 11 juga, jadi syarat kedua dari Intel Evo pastinya auto centang. Gua tes kecepatan SSD PCIe-nya via Crystal Diskmark 8.0.1, dapat read di 5,2 GB per second dan write di 3,9 GB per second. Nah, untuk baterainya sendiri gue udah tes di mode battery saver, brightness 40% dan backlit keyboardnya off, bisa bertahan 9,5 jam. That's real. Itu tes gue pribadi. Sedangkan untuk mode performance, gue cuma dapat 4-5 jam aja. Untuk durasi charge-nya bisa dibilang cepet karena ada fitur quick charge-nya. Jadi cuma ngecharge 1 jam 15 menit untuk ngecharge dari baterai 20% sampai ke full. Sedangkan port Thunderbolt-nya ini dikasih 2 sekaligus di bagian kiri. Dan port Thunderbolt ini bisa gue koneksiin ke display extend, ke dongle, dan sebagainya. Ya kalau Thunderbolt-nya cuma 1 bakalan bingung sih ya, karena konektivitasnya juga minim di sini. Jadi nice banget karena dikasih 2 plus ada USB-A juga yang masih ada 1 di sebelah kanan, dan di sebelahnya lagi ada micro SD slot. Oke, kalau tadi udah ngomongin bagian dalamnya, sekarang kita cek bagian luar dari MSI Prestige 14 ini yang desainnya menurut gua cakep, minimalis, dan elegan. Logo MSI-nya itu juga sekarang baru, katanya ini dibuat berdasarkan golden ratio. Cakep ya konsep logonya. Warnanya sendiri yang gue pilih adalah grey, tapi kalau dilihat-lihat gitu agak kebiru-biruan ya. Bobot laptop ini cuma 1,2 kilo, kalau ditambah adapternya jadi 1,5 kilo. Dari segi bobot sih ini improve banget, jauh lebih enteng dan tipis dibandingkan laptop gue sebelumnya. Jadi gampang dibawa kemana-mana dan bikin produktivitas jauh lebih meningkat. Dari segi build quality ini menurut gue solid banget, pakai bahan aluminium dan udah bersertifikasi military standard 810G.
Untuk performance-nya, ini juga satu sektor yang gua notice banget. Prestige 14 Evo ini menurut gua udah termasuk kenceng buat laptop yang tipis dan enteng kayak gini. Gua udah tes performance lewat editing video 4K di Adobe Premiere. Untuk penggunaan casual sesekali editing video kucing ya boleh lah ya, ini editing lancar di sini. Gue juga coba untuk iseng tes gaming, diajak main Dota 2 dan Valorant itu masih playable. Untuk suhu laptopnya sendiri, ini penggunaan sehari-hari di kisaran 40 derajat Celcius. Sedangkan buat pekerjaan berat kayak editing, main game, itu maksimal pengujian gue di 52 derajat Celcius. Nah, soal fan noise, pas kerja biasanya fan-nya nggak nyala ya, alias zero noise. Tapi buat aktivitas berat semacam editing, main gaming, fan mulai bekerja dengan suara yang samar-samar. Oke, next, lanjut ke bagian screen-nya. Layarnya pakai resolusi 1080p non-touchscreen yang menurut gua ini resolusi yang pas buat 14 inci berasio 16:9 dengan full brightness di 300 nits. Yang gue sayangkan untuk brightness-nya itu kurang terang ya untuk di luar ruangan, tapi kalau dipakai di dalam ruangan itu masih cukup. In terms of form factor ini maksimal ya, bezelnya tipis, bahannya juga kokoh, plus di bezel bagian atas layar ini udah komplit dengan webcam, IR kamera, dan mic. Nah, untuk webcam dan mic-nya ini punya kualitas yang jernih, tapi masih bisa lebih maksimal kalau resolusi webcamnya di 1080p. Nah ini dia guys, hasil perekaman video dan suara pakai webcam MSI Prestige 14 Evo di resolusi 720p-nya. Dan menurut gua, untuk segi laptop, ini kualitasnya udah cukup oke. Suaranya juga udah cukup jelas harusnya ya, padahal di belakang anak-anak lagi pada ngurusin gimbal. Gimana menurut kalian soal kualitas webcam dan suaranya? Tulis di kolom komentar. Oh ya, Prestige 14 Evo juga dikasih fitur flip and share untuk muter layar 180 derajat yang berguna buat presentasi, misalnya kasih lihat project ke teman yang duduk berhadapan. Sisanya untuk trackpad dan keyboardnya ini surprisingly oke dan nyaman. Karena laptopnya tipis, ini memang key travelnya nggak jauh banget ya, tapi tactility-nya udah oke. Dan ngetik berjam-jam gue juga nggak gampang pegel karena posisi keyboard naik 5 derajat saat laptop dibuka. Plus ada backlit juga yang bisa diatur kecerahannya sebanyak 3 level keterangan. Untuk touchpad-nya sendiri gue suka, lebar, pas, akurat, dan udah ngedukung precision touchpad dengan fitur gesture. Gue juga harus mention shortcut khusus untuk MSI Center di tombol F7 yang sering gue pakai buat pindahin mode performance laptop dengan cepat. Dan yang terakhir, speakernya buat gue ini sekedar cukup aja ya. Volume suaranya ini kecil, bahkan di volume level 100%. Jadi seharusnya bisa lebih maksimal. Oke, secara kesimpulan, gue ngerasa kalau laptop ini udah upgrade banget dari laptop gue sebelumnya. Gak nyangka perbedaan teknologi 6 tahun tuh sejauh ini ya. Gue bisa dapet laptop yang enteng, tipis, kenceng, plus pastinya mensupport produktivitas gue di Best Indotech. Oke, untuk harganya MSI Prestige 14 Evo A11M 469ID ini dibanderol seharga 15,99 juta atau 16 juta kurang 1.000 rupiah yang tersedia dalam warna carbon grey dan pink. Dibandingkan rivalnya, laptop ini terbilang punya harga yang kompetitif banget. Plus berdasarkan pengalaman gue, laptop MSI itu udah terbukti awet ya, ini gue nggak bohong, awet. Low maintenance selama gue pakai, dan untuk Prestige 14 Evo ini punya performa dengan standar Intel Evo, desainnya minimalis, enteng, dan juga build quality-nya kokoh. Jadi buat kalian yang punya mobilitas tinggi dan pengen produktivitas tetap tinggi juga sebagai pekerja kantoran atau mungkin mahasiswa kayak gue dulu, gue harus rekomendasiin si Prestige 14 Evo ini.
So itu aja untuk video kali ini. Sekarang gue pengen tahu gimana pendapat kalian tentang si MSI Prestige 14 Evo. Langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching. Kalau kalian suka dengan review ini, klik tombol like-nya ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalahin loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru dari Bit. Kita ketemu di video selanjutnya. Thank you guys. Ciao.